sebaik-baik manusia itu bukanlah manusia yang tidak pernah salah. Karena memang tidak ada manusia yang tidak pernah salah. Kita yang diciptakan oleh Allah sebagai manusia biasa pasti tidak bisa terlepas dari melakukan kesalahan ataupun perbuatan dosa. Akan tetapi sebaik-baik manusia itu ialah yang ketika dia melakukan kesalahan ataupun melakukan perbuatan dosa, dia mau mengakui kesalahannya dan mau bertaubat. Dari kita bangun tidur di pagi hari sampai kita akan tidur lagi di waktu malam, pasti ada dosa ataupun kesalahan yang kita lakukan, sekecil apapun itu. Karena kita tidak mungkin bisa terlepas dari perbuatan-perbuatan itu. Kita ini hanya manusia biasa yang diciptakan oleh Allah, penuh banyak dengan dosa dan kesalahan yang telah kita lakukan. Berapa banyak selama kita hidup ini perbuatan dosa, maksiat, kesalahan yang sudah kita lakukan. Akan tetapi itu semua harus kita yakini bahwa sebesar apapun perbuatan dosa dan kesalahan yang kita lakukan itu pasti jauh lebih besar dibandingkan dengan nikmat, karunia, rahmat yang oleh Allah berikan kepada kita sebagai hambanya. Jadi kasih sayang Allah itu jauh lebih besar dibandingkan dengan dosa dan kesalahan yang kita lakukan. Maka daripada itu, sebesar apapun dosa, kesalahan yang kita lakukan, jangan sampai membuat diri kita berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi manusia yang baik itu adalah yang ketika dia melakukan kesalahan kemudian dia sadar bahwa telah melakukan kesalahan, dia mau memperbaiki dirinya, mau bertaubat dari dosa yang telah dia lakukan serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi. Begitupun dan dia benci juga terhadap perbuatan dosa dan maksiat yang telah dia lakukan. Akan tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala begitu sangat kasih sayangnya kepada hambanya. Maka ketika melakukan kesalahan, maka segeralah bertaubat mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika kita terjerumus lagi melakukan perbuatan dosa dan maksiat, maka segeralah bertaubat lagi. Melakukan lagi, maka bertaubatlah lagi. Maka ketika melakukan kesalahan, perbuatan dosa dan maksiat, segeralah bertaubat memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai kita bosan melakukan taubat. Jangan sampai kita bosan untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekecil apapun dosa maksiat yang kita lakukan, maka segeralah mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai kapan? Sampai kita bosan melakukan perbuatan dosa dan maksiat itu. Maka jangan bosan untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kita sebagai manusia biasa ini yang diciptakan oleh Allah memang tidak terlepas dari perbuatan dosa dan maksiat. Akan tetapi sekali lagi, sebaik-baik manusia itu adalah orang yang ketika melakukan kesalahan kemudian dia mau bertaubat, mengakui kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan maksiat tersebut serta benci kepada perbuatan itu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan dalam salah satu hadisnya, kullu bani Adam khotoun. Setiap bani Adam, anak keturunan Nabi Adam itu tidak mungkin bisa terlepas dari perbuatan salah, perbuatan dosa, perbuatan maksiat. Kullu bani Adam khotoun. Manusia biasa seperti kita ini pasti melakukan kesalahan. Kesalahan sekecil apapun itu namanya juga kesalahan. Dan akuilah bahwa ketika kita melakukan kesalahan itu, kita harus bertaubat dari kesalahan tersebut.
kullu bani Adam khata'un, bahwa setiap anak keturunan Nabi Adam manusia pasti melakukan kesalahan. Wa khairul khata'ina, dan adapun sebaik-baik orang yang melakukan kesalahan itu, wa khairul khata'ina at-tawwabun, ialah orang yang mau bertaubat setelah dia melakukan kesalahan itu. Melakukan kesalahan kita sekecil apapun, maka segeralah mohon ampun, segeralah beristighfar kepada Allah, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Yakinilah bahwa kita ketika mohon ampun beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah pasti mengampuni dosa-dosa kita. Terutama seperti saat ini yang kita berada di bulan Rajab. Bulan Rajab itu ulama mengatakan bahwa bulan Rajab merupakan bulan istighfar. Bulan Rajab yang saat ini kita berada di dalamnya, ulama mengatakan bahwa Rajabun syahrul istighfar. Bulan Rajab ini adalah bulannya istighfar. Jadi mari kita memohon ampun, beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala sebanyak mungkin. Kita menyesali dosa-dosa perbuatan maksiat yang telah kita lakukan, maka beristighfarlah sebanyak mungkin di dalam bulan Rajab ini. Ya, tidak hanya di dalam bulan Rajab. Ya, kita juga sangat dianjurkan untuk beristighfar, mohon ampun kepada Allah setiap saat, setiap waktu, setiap saat kita melakukan kesalahan, maka kita dianjurkan untuk beristighfar kepada Allah, mohon ampun kepada Allah. Akan tetapi di dalam bulan Rajab ini khusus ulama mengatakan Rajabun syahrul istighfar. Bulan Rajab ini adalah bulannya istighfar, bulannya kita mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa Sya'ban, dan adapun bulan Sya'ban syahrus salati 'alan nabiyil mukhtar, ialah bulan untuk kita bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nantinya setelah bulan Rajab berakhir, maka kita akan masuki bulan yang namanya bulan Sya'ban. Wa Ramadan, dan adapun bulan Ramadan itu syahrul Quran, ialah bulan Al-Quran, bulan diturunkannya Al-Quran. Maka daripada itu, karena kita saat ini berada di bulan istighfar, mari kita banyak-banyak memohon ampun, beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala dari segala perbuatan dosa, kesalahan, maksiat yang telah kita kerjakan. Sekecil apapun perbuatan dosa itu, sekecil apapun perbuatan maksiat itu, jangan sampai kita lalai, jangan sampai kita anggap enteng, karena perbuatan dosa itu akan membuat pelakunya mendapatkan murka dari Allah Subhanahu wa taala kalau sampai dia tidak mau bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi di dalam bulan Rajab ini ulama mengajarkan kepada kita istighfar, ya. Ulama mengajarkan kepada kita suatu istighfar yang khusus kita baca di bulan Rajab ini. Mungkin kita selama ini hanya beristighfar, mengucapkan, membaca astaghfirullahalazim, 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 alladzi la ilaha illal hayyul qayyum wa atubu ilaih, atau sebagainya. Itu yang mungkin sering kita baca. Setiap hari mungkin kita baca meskipun di luar bulan-bulan Rajab. Akan tetapi ulama menganjurkan kepada kita khusus di bulan Rajab ini terdapat istighfar khusus yang diajarkan oleh para ulama sebagaimana yang disebutkan di dalam kitab Kanzun Najah was Surur. Ya, ulama mengatakan man istaghfarallaha fi Rajab, barang siapa yang beristighfar atau yang memohon ampun kepada Allah fi Rajab, di dalam bulan Rajab seperti saat ini yang kita berada di bulan Rajab, bil ghadati, pada waktu pagi. Ya, jadi kata ulama, barang siapa yang beristighfar kepada Allah, mohon ampun kepada Allah di dalam bulan Rajab seperti kita saat ini, bil ghadati, di waktu pagi, wal asyi, dan di waktu petang, waktu sore atau waktu malam, nah gitu. Wa yarfa'u yadaihi, kemudian ketika beristighfar, ketika mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala di bulan Rajab ini di waktu pagi dan sore, yarfa'u yadaihi, seraya mengangkat kedua belah tangan. Wa yaqulu, dan mengucapkan. Apa istighfarnya yang harus kita baca, yang diajarkan oleh ulama seperti dalam kitab Kanzun Najah was Surur ini? Ulama menyebutkan di sini istighfarnya adalah ya seperti ini: Rabbighfirli warhamni wa tub alayya. Ini lafaz istighfarnya yang khusus kita baca selama bulan Rajab ini.
Yaitu saya ulangi lagi, Rabbighfirli warhamni wa tub alayya. Rabbighfirli warhamni wa tub alayya. Rabbighfirli warhamni wa tub alayya. Ini istighfar yang khusus kita baca selama bulan Rajab ini yang diajarkan oleh para ulama. Rabbighfirli, ya Allah ampunilah aku. Warhamni, kasih sayangilah aku. Wa tub alayya, dan terimalah taubatku. Inilah istighfar yang diajarkan oleh ulama, kita amalkan, kita istiqomahkan selama di bulan Rajab ini. Ya, mudah-mudahan Allah membimbing kita semua agar senantiasa bisa istiqomah mengamalkan istighfar ini. Rabbighfirli warhamni wa tub alayya. Kemudian dibaca berapa kali ini ya selama bulan Rajab ini, per hari dibaca berapa? Di sini disebutkan sab'ina marrah. Jadi istighfar ini dibaca sab'ina marrah, sebanyak 70 kali. Ya, istighfar Rabbighfirli warhamni wa tub alayya ini dibaca sebanyak 70 kali pada waktu pagi. Ya, dan juga 70 kali di waktu petang, sore atau malam sesempatnya. Ya, yang penting diamalkan. Pagi 70, kemudian di sore hari atau malam itu dibaca lagi sebanyak 70 kali. Rabbighfirli warhamni wa tub alayya. Rabbighfirli warhamni wa tub alayya. Rabbighfirli warhamni wa tub alayya. Ini dibaca, diamalkan. Mudah-mudahan kita dibimbing oleh Allah untuk istiqomah mengamalkan istighfar ini selama bulan Rajab. Itu dibaca pada waktu pagi hari 70, kemudian di sore hari ataupun di malam hari sebanyak 70 kali juga. Kemudian apa keistimewaan ataupun keutamaan bagi orang yang membaca istighfar ini? Di sini disebutkan ya, yaitu keutamaannya adalah lam tamassun naru lahu jildan. Orang yang membaca istighfar tadi dengan lafaz Rabbighfirli warhamni wa tub alayya itu ya, Rabbighfirli warhamni wa tub alayya, Rabbighfirli warhamni wa tub alayya, dibaca di waktu pagi 70, sore hari atau malam 70, maka keutamanya lam tamassun naru lahu jildan. Maka orang yang membacanya tidak akan disentuh oleh api neraka. Jadi ini adalah bacaan lafaz istighfar khusus di dalam bulan Rajab. Mudah-mudahan kita semua diberikan kemudahan, diberikan keistiqomahan oleh Allah untuk mengamalkan istighfar ini selama bulan Rajab. Amin Allahumma amin.